Makanya Nabi Ibrahim mewasiatkan ini kepada anak cucunya. Ya bunayya, kata Ibrahim, inna wastafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Agama ini maksudnya agama apa? Islam. Lalu dipesan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Ini harus kita tiru. Ini harus kita tiru. Kita harus mewariskan ini kepada anak cucu kita. Nah, Islam. Jangan kamu mati kecuali keadaan Islam. 2 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran, pesan Allah seperti itu. Jangan mati kecuali Islam. 2 ayat. Jadi kembali pada pertanyaan tadi tentang agama. Semua agama Islam sebenarnya dalam arti bukan labelnya ya, bukan brandingnya ya, tapi inti ajarannya semuanya Islam. Tauhid, berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan kecuali sembahlah Allah. Tidak ada ya. Nah, makanya dalam Al-Quran diterangkan perintah kepada manusia, ya Yohanes, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nah, disinilah bahwa manusia itu Islam, diperintah Islam. Sejak lahir Islam. Jadi manusia sejak lahir sudah Islam, fitrah. Ya, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, adapun dalam perkembangan besok nantinya anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, orang tua ikut bertanggung jawab. Anakmu kok sampai ngunu? Nah itu. Makanya Nabi Ibrahim mewasiatkan ini kepada anak cucunya. Ya bunayya, kata Ibrahim, inna wastafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Agama ini maksudnya agama apa? Islam. Lalu dipesan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Ini harus kita tiru. Ini harus kita tiru. Kita harus mewariskan ini kepada anak cucu kita. Nah, Islam. Jangan kamu mati kecuali keadaan Islam. 2 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran, pesan Allah seperti itu. Jangan mati kecuali Islam. 2 ayat. Yang satu di surat 3 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang satu di surat 2 132. Sama-sama pesan dari Allah supaya kita tidak mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sehingga saya kalau ngajar tempat lain saya bilang, siapa sih yang memperhatikan ayat ini selamat. Ya, nggak tekno dawi Gusti Allah selamat, nggak tekno, ya gak selamat, ya. Itu. Artinya siapapun orangnya mati tidak beragama Islam, nah celaka dia. Ya. Jadi kalau ada orang mati dan orang itu tidak beragama Islam, berarti dia durhaka kepada Allah. Nah, memang kalimat-kalimat itu tidak enak didengar. Tidak enak didengar memang. Nah, karena memang ayatnya begini. Tapi kita kok nggak berani nyampaikan ya Pak ya? Loh, padahal Allah kan mengatakan itu wa taktumul haq wa antum talamun. Jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutup-tutupi kebenaran itu padahal kamu tahu. Takut apa kita? Takut apa kita? Jadi mereka sendiri yang merasa gini, saudara, kenapa kok nggak ngasih tahu aku? Kita tidak boleh ketakutan, kita dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa lemah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu adalah orang yang berderajat tinggi, asalkan kamu tetap beriman. Jadi kita menyampaikan kebenaran tidak usah takut. Ya.
Kenapa kita menyampaikan kebenaran? Tidak usah takut, jangan takut. Yang hak itu jamin menang oleh Allah. Kalau yang hak tidak kita sampaikan, bagaimana hak bisa menang? Di sekolahan misalkan ada guru nanya, ini kali ini sama dengan berapa? Gak wani ngacung. Padahal dia benar bisa itu, tapi gak wani ngacung. Temannya ngacung 100. Oh betul. Jadi aku malah ya iso. Kan banyak murid gitu ya. Gak berani, padahal yakin bener. 10 kali 10 sama dengan 100, tapi gak wani ngacung. Begitu temannya bilang, saya bu, berapa? 100. Ya aku lah iso. Sama dengan ini, tahu kebenaran, tapi kenapa tidak berani mengatakan? Padahal Allah mengatakan ja'al haq wa ja'al batil. Inal batila kan. Yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Sesungguhnya tiap yang batil pasti hancur. Nah kita yang kadang-kadang maju mundur. Wani enggak ya muni ini. Wani enggak ya. Yang kita takuti apa? Resiko iya memang. Resiko itu iya. Saya kalau ceramah di luar notok, mati dalam rangka menegakkan agama Allah, syahid. Enggak ada ditanya besok, enggak ada ditimbang besok. Nah, syahid itu rombongan yang kedua nanti masuk surga setelahnya para rasul. Rombongan pertama Rasulullah, para nabi masuk. Rombongan kedua syuhada. Rombongan ketiga baru orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Ditimbang, amali lu akeh surga. Enggak ada yang nginep nang neraka. Nah, golongan keempat naudzubillah, jangan masuk golongan keempat. Dosanya lebih banyak. Indekos dhisik. Berapa lamanya? Ya tergantung dosanya. Tergantung dosanya. Sama dengan di dunia ini. Kalau cuma nyuri sepeda ontel seminggu. Kalau nyuri mobil bisa setahun. Ibarat begitu. Ya. Makanya saya katakan jangan membayangkan masuk urutan keempat. Walaupun cuma sesaat di neraka. Ngeri neraka. Ya. Tapi kita tidak bisa masuk golongan satu. Bukan makomnya. Kita bukan nabi, bukan rasul. Golongan satu itu hanya para nabi dan rasul. Tapi insya Allah kita bisa masuk golongan dua. Nek wani. Nek wani. Ya tak? Nah, itu artinya apa? Ketika agama membutuhkan pertolongan, bukan Allah kewalahan loh ya. Ketika agama kita dicaci maki, umat Islam dicaci maki, didolimi, kita tampil untuk membela itu, mati, syahid. Disinilah banyak orang kepengin syahid tapi tidak mudah. Banyak orang kepengin syahid tapi belum tentu. Ya, budal nang di Jakarta menegakkan agama Allah. Teko kono tiba ya kena semprotnya ini mulai perih mripate, gak sida syahid. Lha kok mulai mana? Perih tok.